kita mengucap syukur hari ini karena kasih pemeliharaan daripada Allah yang dinyata-nyatakan atas kita, pribadi lepas pribadi, atas hamba-hambanya, atas pekerjaan Tuhan, gereja-gerejanya. Dan terlebih kita mengalami, kita mendapati bahwa sampai dengan hari ini kita terpelihara oleh Dia. Mari sebelum firman Tuhan kita dengar bersama-sama, kita berdoa. Kami bersyukur kembali hari ini bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami. Kami menikmati firman yang sebentar kami akan belajar bersama-sama. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan ini. Terima kasih ya Allah untuk kebersamaan ini. Kami mengucap syukur, menyerahkan pemberitaan firman hamba-Mu dan seluruh kami yang akan menikmati firman hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mengingat bagaimana perjalanan daripada Allah melalui Kristus Yesus putranya itu dalam penderitaan, penyaliban, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya ke surga, yang tahun ini kita sudah peringati bersama-sama dan masih lekat pada ingatan kita. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita melihat makna di balik kenaikan Kristus ke surga. Karena itu hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan makna itu kembali, makna di balik kenaikan Kristus ke surga. Saya mengajak kita membuka dalam kitab Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendapati pribadi kita maupun orang yang ada di sekitar kita, ketika kita maupun orang yang ada di sekitar kita mengalami peristiwa demi peristiwa dalam hari-hari kehidupan kita, dalam hari-hari kehidupan mereka, maka pada suatu saat ketika mereka mendapati ternyata ada makna di balik peristiwa demi peristiwa yang terjadi, baik kita sendiri mengalami itu maupun orang yang ada di sekitar kita dan menceritakan kepada kita, ternyata di balik peristiwa ini, di balik peristiwa kematian suami, di balik peristiwa kematian istri, di balik peristiwa kesusahan, kesulitan berbagai-bagai macam bentuknya, saya atau mereka mendapati makna di balik semuanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula di balik kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki makna bagi saya dan kita, umat yang percaya kepadanya. Mari kita melihat bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara
agar saya, agar kita, agar umatnya yang percaya ini melanjutkan misinya, melanjutkan tugasnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang kita baca ini bagian daripada Bapak Ibu dan saudara-saudara khotbah Petrus di hadapan banyak orang ketika Pentakosta itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sekian panjang khotbah yang Petrus sampaikan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka kita mendapati bahwa di sana kita melihat ada hal yang Petrus kerjakan dan lakukan, yaitu ia melanjutkan tugas dari gurunya. Kita melihat di ayat yang ke-38 bagian A. Ketika orang banyak itu mendengar penjelasan, mendengar khotbah dari seorang Petrus, Bapak Ibu, menjelaskan bagaimana Kristus Yesus yang disalib itu, bagaimana ia bangkit, dan mereka, Petrus bersama para murid-muridnya ini menjadi saksi dari kesemuanya itu. Dan dalam khotbah itu ia memberitakan tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu, ketika di hadapan banyak orang yang mendengar tentang hal itu, dan mereka bertanya, lalu apa yang harus kami perbuat? Petrus menjawab dengan lantangnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Petrus dengan lantangnya menyampaikan hal itu, menyampaikan tentang pertobatan atas dosa-dosa mereka, dan menyampaikan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengampunan itu di dalam Kristus Yesus. Dan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-40, Petrus mengungkapkan kembali, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berilah dirimu diselamatkan oleh Kristus dari angkatan yang jahat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sembari dia juga memberikan kesaksian yang sungguh-sungguh tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Kita melihat siapa Petrus, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, tidak diadili di pelataran mahkamah agama itu, dalam suasana malam yang redup itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari kejauhan Petrus mengamati gurunya. Bahkan ketika seseorang melihat dia katakan, ini bagian daripada orang itu. Maka Petrus jawab, bukan aku tidak mengenalnya, aku bukan bagian daripada dia. Dan itulah yang dikatakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Petrus menyangkal Yesus gurunya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, perjumpaan Petrus dengan Kristus, dengan sang guru itu mengubah dia. Dan pada peristiwa Pentakosta, Petrus menyampaikan tentang siapa? Yesus Kristus gurunya yang pernah ia sangkal. Pada Pentakosta itu Yesus mengungkapkan tentang dosa, pertobatan, dan pengampunan hanya di dalam Yesus Kristus saja. Ia melanjutkan tugas dari gurunya. Ia melanjutkan misi dari Kristus Yesus, yaitu melanjutkan Injil harus diberitakan. Injil keselamatan dalam Yesus diberitakan. Bukankah Bapak Ibu dan saudara-saudara, perintah untuk memberitakan Injil itu pun diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, di sana diungkapkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Petrus melakukan itu. Petrus melanjutkan amanat itu, Bapak Ibu. Makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang pertama adalah supaya saya dan kita melanjutkan amanat, tugas, misi daripada Allah, yaitu untuk memberitakan Injil keselamatan dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, makna yang kedua dari kenaikan Kristus ke surga adalah agar saya, agar kita Bapak Ibu saudara-saudara, agar kita umatnya, umat yang percaya kepada Kristus itu, kita hidup dalam iman. Kita hidup dalam iman. Kita melihat kembali Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, di ayat yang ke-38 bagian B. Di sana diungkapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Petrus menjawab pertanyaan orang banyak, maka Petrus katakan, bertobatlah, hendaklah engkau dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Kemudian dilanjutkan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemudian di ayat ke-9 dilanjutkan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Petrus mengungkapkan tentang janji hadirnya Roh Kudus, penolong, penghibur. Kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara jauh ke belakang, sebelum penangkapan terjadi atas pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah pernah ungkapkan kepada para murid di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di sana diungkapkan seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji tentang penghibur atau penolong yang lain itu sudah diungkapkan oleh Tuhan Yesus jauh sebelum peristiwa Pentakosta ini. Mereka para murid sudah mendengar itu. Dan kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Pentakosta terjadi, maka tergenapilah apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid tentang Roh penghibur, Roh Kudus, penolong yang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Petrus dengan keberaniannya itu pun mengalami bagaimana kuasa daripada Roh Allah, daripada Roh Kudus, sehingga dia berani menegur, berani mengingatkan, berani mengecam, berani memberitakan dosa serta pertobatan di dalam Kristus Yesus Allah itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji tentang penghibur tergenapi. Maka kita hari ini, umat-umat Allah Bapak Ibu, hidup dengan iman percaya kita dipimpin, kita ditolong, kita diajar, kita ditegur, kita diingatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus Allah kepada para umatnya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Makna dibalik kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa kita diajar hidup dalam iman percaya kita. Kita dipimpin oleh Roh Allah, kita dipenuhi, kita diajar, kita ditegur, kita diingatkan, kita dibimbing oleh Roh Kudus.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, makna dibalik kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa supaya saya dan kita, umat-umat Allah ini, mengalami penyertaannya hingga akhir zaman. Kita mengalami penyertaannya hingga akhir zaman. Bukankah di dalam amanat agung Tuhan Yesus, di dalam perintahnya untuk memberitakan Injil itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus mengungkapkan hal itu, ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana para murid mengalami penyertaan itu, bagaimana kita pun mengalami penyertaan itu, dan sampai kesudahan zaman ini, setiap umat orang-orang yang percaya akan mendapati bahwa kita disertai oleh Allah senantiasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari tiga makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita belajar bersama-sama bahwa kita sebagai orang yang sudah dipanggil percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita melanjutkan visinya, kita melanjutkan tugasnya, kita melanjutkan amanat yang sudah diberikan kepada kita, yaitu kita memberitakan keselamatan di dalam Kristus Yesus kepada banyak orang yang sekitar kita paling terdekat, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bukankah kekuatan itu diberikan kepada kita? Bukankah pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus itu pun dinyatakan kepada saya dan kita? Kita mengalami bagaimana disertai oleh Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah makna dibalik kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk saya, untuk kita, untuk semua orang yang percaya kepada Kristus. Kita akan melanjutkan tugas misi daripada Allah, yaitu memberitakan Injil keselamatan, pertobatan dalam nama Kristus Yesus. Kita diajar dalam hidup yang beriman, hidup dipimpin oleh Roh Allah, hidup dikuasai, hidup berjalan bersama dengan Allah dalam pimpinan demi pimpinannya. Dan kita pun mengalami yang namanya penyertaan daripada Allah hingga kesudahan zaman nanti. Bapak Ibu, biarlah hal ini dialami oleh kita semua sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Kristus, dan juga dialami oleh gereja-gereja Tuhan, oleh gereja-gereja Tuhan dalam tugas, dalam pekerjaan di ladang Allah, memberitakan Injil, menguatkan orang-orang yang percaya pada Kristus, bahkan mendapati bahwa gereja-gereja Tuhan pun tetap mengalami penyertaan Allah dalam pemberitaan, pelayanan Injil sampai kesudahan zaman nantinya. Kita bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudara, makna yang indah di balik kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Roh Kudus hadir dalam hari-hari kehidupan kita orang yang percaya. Penyertaannya akan selalu dinyatakan kepada kita, gerejanya dan pekerjaan Allah di dunia, di bumi, di ladang ini. Kita percaya itu Bapak Ibu, sebab kita hidup dalam iman kepada Kristus Yesus. Mari tetaplah kita bertahan hingga kesudahan, bertahan
bertahan dalam iman percaya kita. Mari kita tetap kerjakan tugas pelayanan kita. Berita Injil harus tetap diberitakan, disampaikan Bapak Ibu dan saudara-saudara oleh kita pribadi-pribadi, orang yang telah mengenal Kristus Yesus, juga gereja-gereja Tuhan. Kita memberitakan, kita melanjutkan tentang Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Penyertaannya akan dinyatakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa sampai dengan hari ini kami pribadi lepas pribadi, orang yang percaya kepada Kristus, mengalami bagaimana disertai oleh Allah, diberi kemampuan, keberanian untuk melanjutkan pekerjaan daripada Injil yang harus diberitakan. Kami mengalami hidup dalam iman ya Tuhan, sekalipun tak melihat, tapi kami percaya. Terima kasih, terima kasih. Mari Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu, umat-umat Tuhan dalam hari-hari kehidupan mereka. Peristiwa kesusahan, kesulitan yang mereka hadapi tidak mengurangi ya Tuhan semangat untuk tetap terus melayani, memberitakan Injil, menyampaikan cinta kasih Allah. Kesusahan dan kesulitan yang terjadi tidak mengurangi ya Tuhan iman percaya kami, bahkan tidak menghalangi kami untuk menikmati bagaimana penyertaan Allah tetap terjadi kepada kami. Kami tak berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dengan tugas, dengan amanat yang kami emban Bapa, untuk memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang di tengah kesusahan, kesulitan, tantangan zaman yang kami hadapi. Ya Tuhan, diberkatilah dan dipimpin senantiasa Bapa setiap hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan dalam mengemban tugas memberitakan Injil keselamatan. Bahkan penyertaan demi penyertaan itu akan terus terjadi, dialami oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gereja-gereja Tuhan dan semua umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Bapa bahwa makna di balik kenaikan-Mu adalah indah bagi kami umat-Mu. Bahwa Engkau yang memberi tugas kepada kami untuk melanjutkan pemberitaan Injil. Engkau pula yang akan memberikan kekuatan serta pertolongan kepada kami untuk melakukannya. Terima kasih, kami bersyukur. Diberkati setiap hamba-hamba Tuhan, diberkati gereja-gereja Tuhan, dan diberkati seluruh umat-umat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur firman hari ini. Amin.